Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Batubara yang Kembali Bangkit. Ini adalah 5 alasan sederhananya. Nah, kira-kira apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Semua kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri ya. Nah, kita lihat dulu untuk sekilasnya, di mana harga tertinggi batubara berada di angka 400-an dan saat video ini dibuat berada di angka 139,65. Berarti penurunannya cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir, yaitu pada bulan September tahun 2022 dan kini pada saat video dibuat pada bulan Juli tahun 2023. Nah, jika kita lihat kenapa harga batubara turun, ini merupakan searching dari Google. Anjloknya harga batubara antara lain didorong oleh kondisi melimpahnya pasokan. Setelah India yang merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia mencetak kenaikan produksi. Secara kesimpulannya berarti kita bisa mendapatkan intisari bahwa harga batubara itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Itu merupakan suatu hukum yang sangat wajar dalam industri transaksi dalam apapun juga, baik itu transaksi barang, transaksi emas, saham maupun harga batubara juga. Nah, sekarang kita akan membahas 5 alasan sederhana kenapa harga saham batubara di tahun 2023, khususnya bulan Juli ini mengalami peningkatan. Padahal sebelumnya, pada bulan Mei dan bulan April, harga saham batubara ini turun sangat drastis. Alasan pertamanya adalah probabilitas tertinggi dalam 1 tahun di bulan Juli. Nah, ini saya ambil contoh untuk saham ADRO, bisa teman-teman lihat di sini. Ini merupakan probabilitas naik turunnya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan jika teman-teman lihat, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, di bulan Juli probabilitasnya adalah yang terbesar dengan angka 80%. Yang mana dalam 10 tahun terakhir, 8 kali mengalami peningkatan dan hanya 2 kali saja yang mengalami penurunan. Mungkin teman-teman bisa mengatakan ini sebuah kebetulan. Kalau begitu, bagaimana dengan saham PTBA yang juga merupakan saham batubara? Bisa teman-teman lihat di sini, probabilitas kenaikan terbesarnya juga di bulan Juli yang mencapai 80%, sama seperti ADRO. Nah, untuk probabilitas ketiga adalah saham ITMG yang juga merupakan saham batubara. Bisa teman-teman lihat di sini, probabilitas kenaikannya 70%. Meskipun kenaikannya tidak sebesar saham ADRO dan PTBA, tapi angka 70% ini juga bisa dikatakan sangat baik, yang mana setara dengan probabilitas di bulan Februari dan di bulan Mei dengan angka 70%. Padahal selama tahun 2023 saham ITMG sudah turun 36%. Untuk saham PTBA sudah turun 24% dan saham ADRO sudah turun 32%. Nah, kita masuk kepada alasan kedua, momen dividend trap sudah selesai. Seperti yang teman-teman tahu, ADRO, ITMG, dan PTBA merupakan saham-saham batubara yang rutin membagi dividen dengan jumlah yang besar. Bahkan pada saat video ini dibuat, dividen yield ADRO sekitar 20,6%, ITMG 42,4%, dan PTBA 39,5%. Nah, sudah menjadi rahasia umum, apabila perusahaan itu membagi dividen dengan yield yang besar, biasanya pada ex-date dividen tersebut akan mengalami penurunan harga yang sangat signifikan mengikuti dividen yield yang dibagikan. Contohnya saham PTBA, pada saat cum date-nya saham ini membagi dividen dengan yield sekitar 30%. Itu berarti harga sahamnya diproyeksikan akan turun sekitar 30% dari harga pada saat cum date-nya atau biasanya dari harga tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa harga saham batubara ini turun sangat signifikan. Jika teman-teman lihat di sini, untuk ex-date dari 3 saham ini, ADRO pada tanggal 23 Mei, ITMG pada tanggal 11 April, dan PTBA pada tanggal 26 Juni. Itu berarti sejak bulan April hingga bulan Juni, harga saham PTBA, ITMG, dan ADRO cenderung akan mengalami penurunan karena mereka bertiga ini merupakan 3 saham batubara yang bisa dikatakan cukup berpengaruh terhadap industri batubara di Indonesia. Dengan kata lain, biasanya indeks batubara akan mengalami penurunan apabila 3 saham ini mengalami penurunan. Ada juga sebenarnya saham UNTR, tapi saya sudah tidak masukkan di dalam contoh pembahasan kali ini. Alasan ketiga, waspada penurunan saldo laba ditahan. Nah, sebagai informasi saja, apabila perusahaan ini membagi dividen yield yang besar dan biasanya dividen yield yang dibagikan setara 100% atau bahkan lebih dari 100% laba tahun sebelumnya, maka selisihnya akan diambil dari saldo laba ditahan.
Nah, itu akan berpengaruh pada komponen ekuitas perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini untuk saldo laba ADRO sekitar 4,8 yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan saldo ITMG 1,2 yang mengalami penurunan dan PTBA sebanyak 13,4 yang mengalami peningkatan. Nah, untuk jumlah mata uangnya saya tidak disebutkan di sini apakah dalam mata uang dolar ataukah dalam mata uang rupiah. Apakah dalam jutaan dolar, miliar dolar, jutaan rupiah, atau ribuan rupiah. Yang saya tekankan di sini adalah waspada terhadap penurunan nilai ekuitasnya akibat pembagian dividen yang tinggi. Dan apabila ekuitas berkurang, akan terjadi penurunan dari valuasi PBV-nya. Karena PBV itu merupakan salah satu valuasi yang memperhitungkan ekuitas atau net aset perusahaan. Semakin rendah ekuitas, biasanya PBV akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu merupakan salah satu hal yang harus teman-teman waspadai apabila teman-teman memilih saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang tinggi. Nah, itu kita akan lihat pada laporan keuangan Q2 tahun 2023 dari 3 saham ini. Nanti teman-teman buktikan saja apakah pernyataan saya ini tepat atau tidak. Alasan keempat, valuasi PBV masih menarik. Bisa teman-teman lihat di sini valuasi PBV ADRO 0,7, ITMG 1,1 dan PTBA 1 kali. Yang mana berarti valuasi PBV 3 saham ini masih berada di angka wajarnya. Dan begitu juga dengan valuasi PER-nya ADRO 2,7, ITMG 2,5 dan PTBA 6,8 kali. Angka valuasi PER dan terutama PBV-nya bisa dikatakan masih menarik untuk saham-saham sekelas ADRO, ITMG, dan PTBA yang membagi dividen dengan yield yang besar. Tapi ingat, yield yang besar ini terjadi karena laba di tahun 2022 naik signifikan. Kenaikan laba yang signifikan akibat harga batubara yang naik drastis. Dan apakah hal itu bisa berulang di tahun 2023? Mengingat harga batubara dunia mengalami penurunan dari 400-an menjadi 130-an di tahun 2023 ini. Itu juga merupakan salah satu pertimbangan yang teman-teman harus analisa sebelum teman-teman memutuskan membeli saham-saham di industri pertambangan. Nah, jika teman-teman lihat sekilas, ROE 3 saham ini bisa dikatakan sangat baik dengan angka 15% hingga 43%. Yang mana saat video ini dibuat menggunakan laporan Q1 tahun 2023. Itu artinya meskipun di tahun 2023 ini sebenarnya harga batubara sudah mengalami penurunan, tapi kinerja saham-saham batubara ini dari aspek profitabilitasnya bisa dikatakan masih cukup baik meskipun memang terjadi sedikit penurunan. Selain itu, 3 saham ini juga punya angka debt to equity yang bisa dikatakan masih wajar dengan angka 42 hingga 66%. Yang berarti total modalnya masih lebih tinggi dibandingkan total hutang yang mereka miliki. Dan itu merupakan salah satu pertimbangan penting saat teman-teman melakukan analisa. Alasan kelima, harga saham di awal tahun sudah turun banyak. Nah, seperti yang tadi saya sudah bahas, 3 saham ini mengalami penurunan kinerja harga saham yang sangat signifikan selama tahun 2023. Saat video ini dibuat, harga saham ADRO sudah turun 38% di tahun 2023, harga saham ITMG sudah turun 36%, dan harga saham PTBA sudah turun 24% di tahun 2023. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca di sini untuk harga sahamnya selama tahun 2023 dari harga terendah hingga harga tertinggi. Nah, ini merupakan alasan kelima kenapa harga saham batubara mengalami peningkatan di pertengahan tahun 2023. Alasannya sederhana, karena sejak bulan Januari sampai Juni, harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan di atas 25%. Untuk saham ADRO dan ITMG bahkan di atas 35%. Nah, apabila harga saham terus mengalami penurunan dan kinerja perusahaan itu tidak seburuk seperti yang dibayangkan, maka akan ada saatnya harga sahamnya kembali mengalami peningkatan. Tapi untuk membuktikannya kita lihat saja untuk laporan keuangan Q2 tahun 2023. Apakah kinerja saham ADRO, ITMG, dan PTBA bisa dikatakan memuaskan meskipun terjadi sedikit penurunan. Nah, itu merupakan 5 alasan sederhana kenapa harga saham batubara pada awal Juli tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kesimpulannya, naik turun harga saham itu karena hukum supply and demand dan bukan karena harga batubara dunia. Banyak yang beranggapan bahwa saat batubara dunia itu mengalami penurunan, otomatis harga saham batubara di Indonesia akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, tidak seperti itu.
Karena terbentuknya harga saham itu naik turunnya disebabkan oleh supply dan demand, alias hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak yang beli akan menyebabkan harga naik, dan semakin banyak yang jual akan menyebabkan harga turun. Jadi, meskipun harga batubara turun, tapi orang yang beli sahamnya banyak, harga saham akan tetap naik. Sebaliknya, meski harga saham batubara naik, tapi orang yang jual sahamnya banyak, harga saham tetap akan turun. Itu artinya harga batubara dunia ini tidak secara langsung mempengaruhi harga saham di Indonesia. Tapi harga batubara dunia ini mempengaruhi persepsi atau pemikiran orang-orang yang akan membeli saham di Indonesia. Apabila persepsi mereka dipengaruhi sehingga mereka pesimis, otomatis mereka akan menjual saham batubara. Sebaliknya, apabila harga batubara dunia ini mempengaruhi persepsi optimis orang yang akan membeli saham, otomatis mereka akan melakukan pembelian saham di Indonesia, sehingga menyebabkan harga sahamnya naik. Demikianlah pembahasan singkat video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham yang jika teman-teman tertarik silahkan lakukan pembelian. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.